Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama kami kembali lagi di Dongoi Mistik. Kalian tidak sendirian. Oke, buat sahabat Dongoi Mistik, kali ini saya bersama rekan-rekan Dongoi Mistik yang lain ya, dapat panggilan ataupun diundang sama Kang Heri, saudara kita. Dan inilah beliau, Kang Heri, saudara kita ya. Kali ini saya bersama rekan-rekan Dongoi Mistik yang lain, beneran memang liburnya sama, kita diundang sama Kang Heri untuk datang ke saungnya nih, sahabat. Saungnya alhamdulillah nih udah beres, udah jadi. Yang konon katanya nih, Kang Heri bakal ngasih tahu saung ini bakal menjadi tempat paguyubannya Dongoi Mistik. Scam ya. Luar Luar biasa. Terima nih. kasih banyak Kang Heri. Ya, Mantap. Bisa. Terima kasih Kang Heri. Kang Heri ini kalau boleh tahu bener nih bakal jadi base camp buat Dongoi Mistik itu. Ya alhamdulillah dengan rencana saya ini dari dulu gitu Ya. ya. Memang saya bikin buat pendopo ini yaitu saung ini buat paguyuban Dongoi Mistik. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Kita itu nggak bisa jauh gitulah ya. Ya. Karena memang saung ini khusus untuk Dongoi Mistik. Gitu Pak. Alhamdulillah di perkara kerjaannya aku juga kita 3 hari. 3 hari. Jadi berapa orang Kang Heri? 2 orang. Alhamdulillah dengan 2 orang pun tercapailah tujuan saya. Iya. Luar biasa ya, Mas Togar, Mas Yoki, Mas Baim, dan yang lain nih Mas Baba dan Mas Yoki. Insya Allah nih bakal jadi base camp tempat kita, paguyuban kita. Mungkin dipakai tawasulan juga enak kali Kang Heri. Iya. Apalagi kalau kita makan bareng ada ikan peda, pete, jengkol. Satu itu Bang. Pokoknya lupa sama anak bini. Capek lupa deh Anak bini mana? Udah mereka mau makan satu suap juga. Wah, nikmatnya luar biasa. Minyaknya sendiri. Apalagi dibarengi dengan percikan air. Waduh. Sama suara gini nih apa nih? Suara apa? Ini suara apa ya? Kodok. Bener-bener emang suasana di kampung tuh begini ya. Iya. Enak banget gitu ya. Cuman ya buat sahabat Dongoi Mistik, maaf, memang buat sadulur Dongoi Mistik yang lain ada yang tidak bisa ikut hadir ya. Iya betul. Ini karena kan punya acara dengan Keluarga. keluarganya masing-masing. Itu ada Mas Bangsit, Rapli, Mang Ade, Mas Topik dan lain-lain gitu. Makanya alhamdulillah dah kita ada panggilan undangan dari Kang Heri. Ya udah kita langsung ke sini biar enak lah. Kalau misalkan kita nggak datang kan sama undangan Kang Heri nggak enak ya. Makanya kita silaturahmi juga gitu. Ya alhamdulillah dengan kedatangan Dongoi Mistik kita memperatkan tali silaturahim. Iya, benar. Karena tali silaturahim tidak akan putus sampai ke yaumil kiamat juga. Nah, Bersambung terus. Nggak seperti musuh ya kan? Iya. Kalau seperti musuh mah sedikit dua tiga udah dar-der-dor. Iya. Kalau silaturahim itu enggak. Terus Insya manjat. Allah. Banyak rezeki juga deh. Nah, gitu. Ya mudah-mudahan aja kita semuanya ini sering diberikan kesehatan, dilancarkan rezeki kita, berkah rezeki kita, gitu kan ya. Selalu mempererat silaturahmi kita. Gimana itu yang kemarin lu ketembak rasanya kayak gimana tuh? Ya luar biasa, parah Gar, sampai nyesek dada ngap gitu, kayak ditusuk-tusuk, bahkan sakit sampai 2 hari tepar. Itu kan, kalau nggak ditarikin tuh Mas Baim di dadanya bisa jebol. Gua yang ngeri itu takut muntah darah dia habis-habisan. Makanya setelah dia ketembak sama si dukun Basilot itu, gua buru-buru langsung tarik kan, karena ngeliatnya udah nggak kenapan. Makanya kita jangan pernah anggap sepele ya. Untuk permisa gitu, dukun-dukun itu khususnya yang jahat ya, yang berbuat jahat, yang suka nyakitin orang, kita jangan anggap sepele. Mereka itu bener-bener sadis, itu nggak pandang bulu siapapun. Kalau misalkan mereka udah ditugaskan buat jelasin orang, diberesin. Kalau untuk masalah dukun yang niat jahat berarti maksudnya ke orang-orang niat jahat, dukun jahat negatif berarti ya maksudnya ya. Hati-hati, soalnya namanya dukun tuh dia nggak pandang bulu kan, pasti dia bakal celaka habis-habisan. Emang udah perjanjiannya seperti itu, kita tempur sama dukun itu. Kalau kita kalah ya kita yang habis, kalau kita menang
ya dia yang habis. Makanya insya Allah selagi kita di jalur untuk kebenaran gitu, insya Allah akan selalu ada, Allah bakal mendukung kita gitu. Amin. Doi kita apa yang kita lakukan. Amin. Amin. Jadi bila mana emang kita mau menghadapi sesuatu lawan ataupun seperti dukun negatif yang niat jahat, memang kita harus lebih waspada juga. Karena memang kemarin saya lihat tuh Mas Baim udah dibilang orang hampir sekarat. Mas Yofi, Kang Heri, Mas Riknal gitu ya. Soalnya emang keadaan itu mencekam dan tempatnya pun memang jauh di suatu perdesaan, itu di dalam hutan ya. Dan untungnya juga kan kemarin waktu itu yang pas video itu ya kita eksekusi itu Mas Baim juga kan udah persiapan ya, kita persiapan semua puasa, pikiran, tawasulan gitu kan, karena kita nggak bisa anggap sepele gitu mereka itu tidak modal cukup dengan keberanian tanpa ada kekuatan gitu kan. Benar. Ya. Jadi alhamdulillah kemarin juga ada di keluarga saya juga tuh, malahan dia mau nikah gitu kan. Setelah saya cek, ternyata pengantin wanita ini tak sadarkan diri. Kenapa? Saya tanyakan begini-begini. Maunya dia bunuh diri terus. Loh, kenapa mau bunuh diri terus? Nggak taunya saya cek dari badannya, wah nggak sewajarnya dia. Nggak sewajarnya, Kang Yopi, nggak sewajarnya. Wah ini orang nih pasti kena. Rupanya pas saya hubungi Dongo Mistik kemarin, Kang Ebi, Kang Babah, Kang Ade, Kang Opik, dan saya, alhamdulillah tertuntas semuanya. Dan sekarang juga, nih Kang Luli, Kang Yudit, pengantin yang pengantin yang wanita itu kemarin, tadinya nggak sungkeman sama orang tua, sekarang alhamdulillah sungkeman sama orang tua. Alhamdulillah sekarang udah beres secara ini. Nah, inilah istiadat Dongeng Mistik ini, alhamdulillah gitu kan. Ada gitu kerjanya, walaupun kita istilahnya tanpa pamrih, kita kan ada hasilnya, niat karena lillahi ta'ala, ya kan, ya istilahnya kita wah ini enggak, tapi kita mah ridho, ikhlas, ada materi, yang penting kita ikhlas. Dongeng Mistik hanya pakai 3 kalimat ya. Kita belajar mengasihi, sabar dan ikhlas. Itu kuncinya. Itulah Dongeng Mistik, kalian tidak sendirian. Alhamdulillah ya Kang Heri ya, atas apresiasi ya terhadap tim Dongeng Mistik ya, mungkin dirasakan sendiri ya sama Kang Heri ya, kerjanya Dongeng Mistik seperti apa ya, pengobatannya Kang Heri ya. Mungkin salah satu apresiasi Kang Heri ya dibuatkan saung seperti ini ya kan, buat pendoponya, buat paguyuban Dongeng Mistik ke depannya kan ya. Iya. Terus, mungkin nggak berdasarkan hal yang lain Kang Heri ya. Nggak. Ada apresiasi terhadap Dongeng Mistik ya. Iya. Ya pribadi mengucapkan terima kasih, mungkin hasilnya ada. Ya. Sekarang ada orangnya Kang Heri yang merasakan sendiri terhadap pengantin kemarin ya kan ya. Mau acara pernikahan ya. Iya betul, Pak sekali itu. Alhamdulillah saya udah tertolong ya Kang Heri ya. Alhamdulillah kemarin sudah tertolong. Makanya kita selalu berharap dukungan dari pemirsa, tim netizen semua, subscriber, jangan lupa dukung terus biar kami lebih semangat ya kan, untuk bisa membantu sesama ya kan, seperti itu. Apalagi kita berhadapan dengan dukun santet ya, Mas Uli, Mas Yudit ya, sangat berat. Ini pasti akan berkelanjutan. Pasti ada yang memang ada yang nggak suka, ada yang pengen menguji gitu. Jauh mana sih kesabaran Dongeng Mistik? Mungkin pasti ada seperti itu. Ya insya Allah deh, tim Dongeng Mistik akan selalu siap, akan selalu berikhtiar ya. Semuanya berserah diri kepada Allah SWT. Kita tidak akan pernah mundur selangkah pun, selama memang di jalan kebenaran gitu. Ya Mas Yudit ya, pengalaman kemarin itu kan sangat dahsyat sekali ya Mas Yudit ya. Ya, sangat dahsyat sekali itu. Kalau kurang-kurangnya kita belum persiapan, habis kita semua. Dia main bola api segala macam, kalau sampai kena ke tubuh itu muntah darah. Sampai kemarin itu yang ular itu ya? Benar, Itu nyata kan ular itu kan? itu hampir mematuk saya. Yang ular itu? Hampir mematuk saya, kaget. Udah gitu saya spontanitas ya, saya begitu. Kalau misalkan saya kelat aja itu, ngangkat kaki, mungkin wassalam. Hukumnya emang dahsyat banget itu, sampai udah dipanggil. Gila ini. Makanya hati-hati aja gitu kan, kalau kita sampai berhadapan sama dukun gitu kan, mau jarak dekat maupun jarak jauh itu hati-hati aja.
gitu. Kalau nggak buru-buru di Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi pada ngumpul-ngumpul nih. Alhamdulillah. Ada apa nih? Ada apa nih? Biasa nobar-nobar. Oh, kita pembahasan di Masuk, udah rapi aja bos ini udah pulang udah. Orangnya dulu yang masuk. Iya masuk. Udah ngantri udah pulang lagi aja. Sini aja lah. Depan Ini samping gua nih. Sinilah. Oh ya Kang Yudit, itu cara pengobatan orang itu kena santet itu gimana itu Kang Yudit? Sampai itu kakinya sampai kena tusukan, badannya kena tusukan, seperti merasa diremas-remas. Itu cara pengobatannya itu gimana Kang Yudit? itu Kang Heri banyak kemungkinan si dukun itu medianya bisa lewat foto, bisa lewat boneka, bisa lewat jin. Contoh misalkan boneka itu bahaya banget ya kalau boneka itu, kalau ilmu hitam ya, kita pakai darah, misalkan darah ayam hitam, kita taruh di boneka itu, terus kita tempel foto itu. Nah terus kita asal tahu tanggal lahirnya dia, ditarik sukmanya si orang itu, jadi wujudnya boneka itu sama dengan wujudnya si orang itu. Karena di darahnya itu bisa kayak ibaratnya apa ya, dihidupkan si boneka itu. Jadi setiap si barang paku, jarum atau apapun ditusukkan ke badan boneka itu bakal langsung nyampe. Dulu waktu saya belum kenal dengan dongeng mistik, saya pernah kena Kang Yud. Tiba-tiba di tempat saya seperti suara benturan besar. Dan saya juga merasa sakit sesak. Setelah saya cek ke paranormal, apa mungkin itu bohong atau mungkin itu tidak, ternyata di dalam telur itu keluar kawat, jarum, rambut. Kang Yudit itu Kalau masalah orang disantet keluar kawat, jarum, kayaknya itu sihir ya masuknya kan. Karena masuknya barang itu ke tubuh kita itu kan nggak nyata. Kalau media telur juga mohon maaf itu kan, kalau telur udah dicampur dengan zat asam kayak cuka itu bisa lembek gitu. Kita bisa bolongin dikit, nah bisa dimasuk-masukin. Namanya orang kesantet ya keluar yang nggak nyata gitu. Karena masuknya pun tidak nyata. Contoh misalkan Mas Ruli kena santet, kaki nggak bisa jalan ya, udah berobat ke sana sini ke dokter segala macam nggak sembuh karena kan emang non medis ya. Nah kebanyakan paranormal itu terlalu fokus itu kan sama kaki yang sakitnya, tidak fokus ya barang ini siapa yang bawa. Biasanya ada sosok jin yang bawa barang ini buat masukin ke kakinya Mas Ruli. Obatin dulu istilahnya, hajar dulu dukunnya, hajar dulu si makhluknya. Kalau kita terlalu fokus di sini, kita ambil, kita akan dihantam dari belakang sama si makhluk ini yang di belakang. Jadi si makhluk ini kita habisin dulu, kita ambil, baru fokus ke sini, diobatin. Jadi tidak terlalu beresiko. Dan juga kadang kalau kita diambil seperti ini, gitu, kalau kita nggak kuat itu berbalik, Kang Heri, ke tubuh kita, gitu. Bisa nyangkut di dalam tubuh kita. Itu yang sangat berbahaya sekali sebenarnya. Jadi hati-hati. paham. Soalnya saya waktu itu sampai 1 bulan Kang Yudit saya. 1 bulan saya nggak bisa kemana-mana. Tidur di situ, buang air di situ, kencing di situ Kang Yudit. Syukur-syukur yang paling bahaya ya kalau misalkan sukma orang itu diambil. Sukma orang itu diambil misalkan melalui dukun, kalau nggak tumbal. Kita lebih baik berhadapan sama dukun daripada tumbal. Karena tumbal itu disita. Jadi sukmanya kita itu disita, diambil sama makhluk gaib. Nah kalau kita ngebebasin sukma itu, otomatis kita harus perang sama kerajaan jin di situ. Karena kita ngebebasin satu sukma itu. Kita masuk raga sukma ke dalam, kita ngebebasin sukma itu, kita ambil, nah otomatis kita perang. Kalau kita nggak kuat, kita yang dikandangin di alam mereka. Sukma kita ya. Kalau nggak buru-buru diambil itu orang, kalau nggak kuat bisa lewat, kalau nggak gila. Yang bahaya itu dimasukin sama sosok jin, maka kepribadiannya bakal berubah jadi ngaco, kayak gila segala macam. Jadi mohon hati-hati ya para permisa gitu kan. Banyak kemungkinan gitu kan, namanya orang kan kita nggak tahu ya, kadang ngomong baik gitu kan, tapi kan hati seseorang nggak tahu ya. Gitu. Jadi agak hati-hati, punya ucapan, punya omongan itu harus dijaga. Namanya hati seseorang kan, kalau misalkan tiba-tiba kita nggak sengaja nyeletuk atau apa, orang itu sakit hati. Kalau misalkan dia punya hati yang jelek,
pasti mainnya begituan. Padahal masalah sepele loh. Jadi rada hati-hati. Ini di mana Kang Baim kemarin tuh? Ya, waktu kemarin itu sebelum kita tarung itu kita harus berdoa dulu. Pertama kita puasa. Nah, itu jadi yang bakal kuat. Saya kira begitu, Kang Heri. Jangankan yang seperti ini ya, kita ngobrol seperti ini aja masih ada aja orang yang mantau atau paranormal yang mantau, dan istilahnya kayak pengen ngetes gitu, mantau gitu. Soalnya beda, tekanan ke saya ini sangat kuat, arahnya dari sana. Coba deh kalian rasakan, lebih fokus gitu kan, ada getarannya di sini. Kebetulan kan alhamdulillah dari kumpulan orang-orang yang di sini punya kemampuan gitu kan, maksudnya ada, cuman nggak terlalu ini ya, tapi untuk merasakan pasti kalian bisa. Apalagi Mas Edi, Mas Babah gitu kan, Mas Budi gitu kan, pasti paham. Coba deh kalian rasakan. Tapi ini yang saya rasakan ini, dia tuh kayak ngincer salah satu di antara tim kita, terutama yang lagi mungkin lagi fisiknya lemah, capek atau segala macam gitu kan. Beda banget ini di sini. Rasakan deh coba Mas Edi atau Mas Babah. Kalau saya rasain sih emang ada yang mantau nih. Emang dari arah sana, bos salah satu dari tim kita. Saya rasakan ada di depan kita, kayaknya ada salah satu yang lincir sama dia ini. Yang pasti sih yang lemah nih bakal dia. Makanya kita kalau bergelut di dunia begini harus siap resikonya gitu kan. Kita tuh kadang pulang nggak tidur gitu kan, kadang kita selalu mantau, waspada gitu kan, pikiran dulu segala macem gitu kan, karena mereka itu kan profesi ya, jadi selalu standby, selalu mantau. Kalau kita kan emang orang pekerja juga kan, banyak sebagian karena kita dikasih punya kelebihan ya, kita untuk membantu orang gitu kan, makanya rada hati-hati. Ini sekarang lagi ada yang mantau ini, kayaknya sosok kakek-kakek Mas Edi ya. Iya, betul sekali. Arahnya sebelah sana. Ini aja udah mulai nyesek ke Dari sini kita. dia sekitar adalah dari 10 kaki lah dari sini dia. Pulang ke dari sini ya, yang saya rasain orangnya. Dia pendek hitam dari kaki itu. Jadi dia mungkin agak sukma ke sini ya. Iya. Ada sosoknya. Saya yang mantau. Saksinya nih cicak ya. Aja tahu. Ada cicak itu suara. Makanya banyak-banyak istighfar aja dalam hati ini. Pasti ada aja orang yang ngetes seperti ini. Jadi jangan kaget kalau kita udah bergelut di dunia seperti ini. Banyak sekali orang yang mengetes, pengen tahu, uji kita. Oke ya, buat sahabat Tunggu Mistik, alhamdulillah nih ya, kita silaturahmi ke sini atas undangan Pak Heri, Kang Heri, saudara kita di sini. Alhamdulillah kita udah bisa sharing-sharing ya, baik itu ada edukasi juga untuk semua sahabat Tunggu Mistik di rumah, dan yang terpenting sih tetap apapun yang kita lakuin bersama Tunggu Mistik semua, setiap kita melakukan yang namanya amalia atau menolong seseorang ataupun saudara kita di lain, tetap kita awali itu dengan bismillah, kita minta doa sama Allah yang Maha Kuasa, bukan minta ke yang lain. Astagfirullah. Bukan apa yang mau bilang, ini lagi diincer nih kayaknya nih. Kenapa Mas Bem? Istighfar. Bisa kau nyesek lain. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Dukuna tukangan nabi. Si Baim gak tembak, bener kan? Jadi jangan kaget guys, pasti ada aja yang seperti ini, gitu kan? Ada aja orang yang ngetes seperti ini. Kalau kita bergelut dengan dunia mistik, pemberantasan segala macam, ada aja ujian seperti ini. Bi ke situ Bi, bah ke situ bah. Deketin. Gua nahan dukunya dulu, gua mau raga sukma dulu. Gua nggak bisa apa ya. Coba Mas Edi, Mas Duli temenin saya untuk ini berhadapan sama dukunya. Siap. Istighfar. Allah Akbar. Istighfar Bapak Im, istighfar. Allahu Akbar. Istighfar Bapak Im. Allah. Tarik itu di dadanya ada belati gaib. Tarik. Cabut cepat. Allah. Tarik. Allah. Tarik, dukunya udah ditahan sama saya. Allah. Astagfirullah. Minum.
Ini Sukma dukun ya. Iya. Saya tahan karena teman saya ditembak sama dia, beliau. Saya kandangin aja ini udah. Kandangin Mas. Jangan sampai dia balik lagi ke sana, biar gila-gila sekalian. Yes. Masih ada aja seperti ini yang bakal ngetes kita. Siap Bang Baim nih. Bah, cari batu, tapi batunya yang keras ya. Yang model kerikil gitu kita masukin situ, kita bentengin dulu supaya dia tuh nggak lepas ini. Luar biasa ini, luar biasa. Mas Edi coba kasih energi, Mas Uli kasih energi dia biar dia kembali normal lagi, maksudnya nggak terlalu parah. Kok bisa ya? Berarti ini yang ngincar itu bener ya? Betul. Makanya pasti ada aja yang seperti ini Mas Gua Togar. aja Gar yang baru datang langsung ngerasa kayaknya di sini panas gitu. Soalnya kan gua dari luar, Iya. baru nyampe sini kok panas. Padahal kan sama aja hawanya kan kebuka juga kan, nggak ruang. Iya makanya. Itu gimana cuy? Gue juga kaget. Tahu sendiri, gue kan nggak bisa ngapa-ngapain. Gue bilang, anjir kata gue. Aman. Gue gak ikut ikutan kan pokoknya. Saya udah coba kasih energi ya buat sahabat. Tenangin. Istighfar. Pusing kakinya, pusing. Ini saya masukin aja ya ke batu ini. Emang namanya makhluk gaib atau jenis apapun itu dia bisa keluar masuk benda yang padat apapun. Mau ke botol, mau ke batu bisa keluar masuk. Tapi kalau kita bentengin, kita kunci, mereka nggak bakal bisa masuk keluar lagi. Harus ada kuncinya, tidak sembarangan. Inilah sosok Sukma si dukun ini, kakek-kakek pendek pakai baju hitam yang ngetes kita. Kayaknya ini bakal ada pertarungan berikutnya. Soalnya dia udah ngetes banget ini. Harga diri juga sebagai saya gitu, ibaratnya tim saya Dongoy Mistik ini namanya si Baim udah dicelakai. Berarti nanti kita cari dong. Pasti gua cari. Kita cari semua tim. Ya buat sahabat Dongoy Mistik ini tanpa diduga ya, maksudnya kita coba silaturahmi ke atas undangan Kang Heri ke saunya, dan tiba-tiba nih setelah kita lagi asik-asik sharing silaturahmi begini, ternyata sahabat kita Dongoy Mistik nih Mas Baim kena serangan lagi gitu. Cuma tadi udah dijelasin dari pantauan dari Mas Edi, Kang Edi gitu, Mas Edi ternyata memang ada yang mantau juga selama kita ngobrol ini ternyata ya. Cuma kita awalnya tidak tahu yang bakal kena itu siapa, ternyata Mas Baim kena lagi gitu. Dan tadi seperti Mas Edi jelaskan, kayaknya kita bakal ada pertempuran lagi Kang Her, ya. Ini kita juga sebelumnya mohon maaf buat Kang Her terjadi seperti ini tanpa diduga di luar kendali kita juga gitu. Jadi gimana ya Mas Edi? Gua akan kacak. Kacak ya? Saya akan Siap. Jelas banget ini dukun kayak nantangin kita gitu. Kayak mengetes kita. Pasti emang resikonya begini Mas Uli, kalau kita udah bermain mistik, kurang sama dukun, terutama kita ngobatin, itu bakal ada dampak dan efeknya seperti ini. Kadang kita habisi si dukun itu, dia minta bantuin lagi ke teman-temannya. Karena mereka juga ada kayak berupa penguyuban. Bahkan ada guru besarnya juga. Tapi namanya ilmu hitam, kita berantas. Oh jadi si dukun itu nggak sendirian itu Kang Yurit enggak ya? Oh banyak Kang Heri. Sama penguyuban kayak kita aja. Contoh, Mas Baim tumbang. Masa kita diam aja? Pasti kan kita turun. Gitu kan? Kita turun semua. Demikian juga dukun itu seperti itu. Sama. Sampai di akhirnya siapa dihabisin semua itu semua pasti beres. Bukan karena kita dendam ya sebenarnya ya, bukan ya. Cuma mau ngeberesin si Karena kan takutnya. jahat dia. Iya, itu dia. Segini tuh cuman ngetes doang, uji atau segala macam. Coba mungkin korban-korban mereka itu banyak. Iya. Gitu. Bukan Iya. kita aja. Gitu. Makanya kita berantas. Iya. Sebelum mereka disuruh sama orang buat ngerjain atau nyantet orang. Kasihan. Ini dukun baru lagi ya? Baru ini. Baru lagi ya? Tes. Tes lagi ya, orang baru Jangan lagi. kaget cuy ini. Pasti ada aja yang seperti ini. Oke. Kayak nggak seneng gitu. Berarti next kita cari nih. Pasti gua cari. Gua sih udah tahu arahnya sebelah sana. Ya Mas Edi ya, Mas Baba ya. Iya. Mari deh. Tapi udah pada siap ya suatu saat misalkan kita lacak, bakal ada pertarungan hebat, dia nantangin segala macam. Kita harus siap semuanya. Jangan anggap sepele dengan kemampuan kita yang ada. Gitu. Kita modal nekat, jangan. Pikiran, puasa, sholat 5 waktu, segala macam. Mesti persiapan juga. Luar dalam, jiwa, batin, raga, semua kita harus siap. Lahir batin.
dan siap resikonya yang bakal kita hadapi itu bakal seperti ini. Oke, buat sahabat Dongeng Mistik, karena memang suasana udah gak kondusif ya, ini pun memang di luar dugaan kita semua. Niat kita memang mau silaturahmi ke sini, ternyata ada serangan lagi dari salah satu dukun yang mungkin dukun itu memang dari salah satu orang yang telah kita tolong gak nerima karena emang orang yang kita tolong itu udah sembuh. Makanya mungkin kita nggak akan lama-lama silaturahmi di saungnya Kang Heri ini, dan kita juga dari Dongeng Mistik minta maaf nih untuk Kang Heri karena di luar dugaan bakal terjadi seperti ini. Ya, Kang Heri, mohon maaf ya untuk hal ini terjadi seperti ini karena emang bukan di luar dugaan kita. Ya, kita nggak bisa lama-lama nih, takutnya ada serangan lagi dan takutnya menimpa keluarganya Kang Heri di sini. Kita bakal langsung pulang aja. Ya, buat sahabat Dongeng Mistik, tetap minta doanya, support terus di channel kita di Dongeng Mistik. Bantu like, komen, subscribe, dan like juga. Dan bila mana memang ada masukan dari kalian, komen-komen ataupun sharing-sharing, boleh kalian komen di channel YouTube kita. Dan tetap pantau terus di channel kita ya. Di mana? Buat sahabat semua, di Dongeng Mistik. Kalian tidak sendirian. Assalamualaikum, kita pamit. Assalamualaikum.